Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati seluruh asatidz, ustadzat, para pengasuh, para santri-santri, maskul hufat dimanapun berada, ikhwan akhwat di pusat maupun di cabang, serta seluruh rumah-rumah Quran yang bergabung pada hari ini, teman-teman dimanapun berada yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Masya Allah, hari ini kita bertemu lagi di hari Jumat, ya, yang mana hari ini kita akan membahas mengenai masa muda. Berkaitan dengan Sumpah Pemuda, ya, jadi kita ingin membahas mengenai masa muda. Langsung saja teman-teman semua, masa muda, tema kita pada hari ini adalah waktu utamanya beramal saleh. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, apa kata Rasulullah? Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanyai mengenai umurnya di mana dihabiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh, dan yang keempat di mana ia infakkan, dan kelima mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Jadi kita akan ditanya, salah satu pertanyaannya adalah umurnya di mana dihabiskannya. Umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Itu yang ditanya. Umur, salah satu yang ditanya tadi, umurnya di mana dia dihabiskan. Termasuk masa mudamu engkau gunakan untuk apa saja. Waktu yang diberikan dari Allah kepadamu, engkau habiskan untuk apa saja. Maka ketika kita paham bahwa ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan diberikan kepada kita, maka Rasulullah SAW juga mengingatkan sebuah hadis yang sangat terkenal, ya, dalam hadis riwayat Al-Hakim dijelaskan, Rasulullah ingatkan pada kita, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini yang sudah sering teman-teman dengar. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Waktu mudamu sebelum masa tuamu. Syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghina'aka qabla faqrika, wa firagaka qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika. Apa yang ditanya oleh Rasulullah, apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, perkara-perkara tadi, tapi Rasul juga ingatkan manfaat 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum masa tuamu. Perhatikan masa mudamu sebelum masa tuamu. Kedua, perhatikan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ketiga, perhatikan waktu kayamu sebelum waktu fakirmu. Keempat, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan waktu hidupmu sebelum matimu. Rasulullah ingatkan pada kita untuk memperhatikan 5 perkara ini. Maksudnya apa sih? Waktu mudamu, perhatikan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maksudnya apa? Lakukanlah ketaatan-ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal. Kapan itu kuat untuk beramal? Yaitu di waktu muda. Pada saat teman-teman sehat, raganya kuat. Jadi Rasul ingatkan, lakukan ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal. Yaitu di waktu muda. Sebelum datang masa tua renta. Yang tentu tidak sehat sekarang. Rasul ingatkan juga, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Artinya adalah teman-teman beramal di waktu sehat sebelum datang waktu yang menghalangi untuk beramal seperti di waktu sakit. Kalau teman-teman sakit, teman-teman tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah juga ingatkan, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Manfaatkan kesempatan waktu luangmu di dunia ini sebelum datang waktu sibukmu di akhirat nanti. Teman-teman tahu bahwa awal kehidupan akhirat adalah di alam kubur, itu sudah sibuk teman-teman sekalian. Maka Rasul ingatkan, manfaat kesempatan di dunia ini sebelum datang waktu sibukmu. Maksudnya nanti setelah kau mati itu sudah sibuk. Dan Rasul juga ingatkan, manfaatkan masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa fakirmu. Artinya bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merusak harta itu. Sehingga akhirnya kita menjadi miskin hingga kita menjadi fakir di dunia maupun di akhirat. Kemudian Rasul ingatkan juga, manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Maksudnya apa? Lakukan sesuatu yang penuh manfaat dalam kehidupan ini.
sebelum datang mati, maka terputuslah semua amalan-amalan kita. Begitu ya, teman-teman semua. Kemudian teman-teman ingat bahwa 5 hal ini, yang tadi Rasul ingatkan, perhatikan 5 hal ini, yaitu waktu muda, masa sehat, waktu luang, waktu kaya, kita masih hidup. Perhatikan 5 hal ini. Kenapa? Seseorang betul-betul mengetahui betapa luar biasa 5 hal ini, setelah kelima ini hilang. Biasanya kita baru mengerti arti seseorang, arti sesuatu ketika sesuatu itu pergi. Ya, jadi waktu muda itu penting. Waktu sehat, waktu luang, waktu kaya, ketika masih hidup maka banyak-banyaklah beramal soleh. Ini juga nasihat buat di rumah ya, yang banyak salah dan banyak dosa ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang terjadi biasanya? Seseorang baru ingat ketika diberi nikmat sehat ketika dia sakit, ya kan? Ketika kita sakit kita baru mengerti, oh betapa luar biasanya, berharganya sehat itu. Kita baru kekayaan kalau kita jatuh miskin. Kalau kita miskin, kita tahu, oh Masya Allah luar biasanya ya harta kekayaan itu. Dan kita baru ingat memiliki waktu semangat untuk beramal di masa muda kalau kita nanti berada di usia tua. Jadi kalau ada teman-teman yang bergabung di forum ini dan kemudian merasa usianya sudah tua, pasti teman-teman akan berpikir kemana aja masa mudaku selama ini. Kenapa tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Begitulah teman-teman sekalian. Penyesalan tidak ada gunanya jika seseorang hanya melewati masa tersebut dengan sia-sia. Maka kita yang sudah tahu lebih awal, kita minta pertolongan dari Allah supaya tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kembali lagi, apa tujuan Allah menciptakan kita hidup? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang sudah teman-teman tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi konsep di kepala kita adalah saya belajar untuk ibadah, saya bekerja untuk ibadah, saya membantu orang tua untuk ibadah, saya bergaul, punya banyak teman-teman adalah bagian dari ibadah. Konsep di kepalanya adalah segala sesuatunya untuk ibadah. Teman-teman perhatikan juga dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Apa kata Allah? Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Berarti ada tujuan ketika kita diciptakan, bukan untuk main-main, tidak ada gunanya. Mari kita simak teman-teman sekalian perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah? Tidak untuk beribadah kepada Allah dan juga tanpa ada balasan daripadanya. Artinya apa? Artinya Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kalian diciptakan dengan tujuan dan hikmah, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan akan mendapatkan balasan-balasan atas semua apapun yang kita kerjakan di dunia. Beribadah kepada Allah adalah tujuan diciptakannya manusia dan jin dan seluruh makhluk. Dan makhluk itu tidak diciptakan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-36. Apa kata Allah? Apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan saja tanpa ada pertanggungjawaban? Kemudian perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Teman-teman dengar perkataan beliau. Apa kata beliau? La yu'maru wa la yunha. Apakah mereka diciptakan tanpa diperintah dan dilarang? Atau ulama lain mengatakan, apakah mereka diciptakan tanpa ada balasan dan siksaan? Maksudnya adalah perhatikan betul-betul kehidupan ini bukan main-main, tapi Allah berikan berbagai macam ujian kesenangan dan ujian kesedihan dalam setiap fase kehidupan kita, mau kecil, mau muda, mau tua, maka dari seluruh fase kehidupan itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan dari fase kecil, muda, tua, yang paling kita bisa maksimal dalam beribadah adalah fase sekarang, fase muda kita. Masa kecil belum bisa mungkin, belum ahli. Masa muda ini adalah masa maksimal kita. Masa tua udah susah lagi. Jadi sekarang ini adalah masa-masa di mana usia teman-teman remaja ya, sampai usia mungkin 60 tahun lah masih sehat, adalah usia di mana kita betul-betul mengejar perbekalan kita. Begitu teman-teman sekalian. Rasulullah SAW juga ingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah? Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat baginya. Kadang kita manusia ini, Umar selalu bilang, dan Umar juga begitu, manusia biasa juga banyak salah, banyak dosa. Kita udah tahu, tapi kita masih melakukan sesuatu yang Allah benci.
Kita tahu itu haram, atau kita tahu Allah melarangnya, tapi kita masih melakukannya. Kita tahu betul apa maksiat itu, tapi kita masih melakukannya. Semalam Uma baru dengar lagi sebuah podcast ya, ada seorang yang telah bertobat kemudian mengatakan, aku tahu sih free sex, narkoba, minum-minuman itu sesuatu hal yang buruk, aku tahu. Tapi untuk stop itu susah sekali, katanya begitu. Untuk stop itu susah sekali. Makanya teman-teman sekalian, teman-teman yang belum menuju ke dosa-dosa besar seperti itu, jangan coba-coba. Karena kalau udah mulai, stopnya susah. Berhentinya susah. Karena begitulah cara syaitan menjerumuskan, terus-terus berhentinya susah. Teman-teman sekalian, jadi jangan dimulai. Kalau tidak mau merasakan kesulitan demi kesulitan. Dan kemudian seorang temannya berkata, kalau begitu apa obatnya untuk hilang dari seperti itu? Ya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada penciptanya. Tapi itu tidak mudah, katanya. Ada keinginan dalam diri nafsu syahwat ini untuk mengatakan, ayolah sedikit lagi, sebentar lagi, setelah ini tobat, sedikit lagi seperti itu. Jadi jangan coba-coba kalau kita tahu kita begitu lemah, teman-teman sekalian, karena kalau sudah kecebur, berhentinya susah. Ya, jadi lagi-lagi tadi Rasul ingatkan, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat baginya. Makanya kita minta pertolongan dari Allah supaya kita berpikir dulu sebelum kita berbuat sesuatu. Apa dampaknya? Kita berpikir dulu sebelum kita mengatakan sesuatu, apa dampaknya. Walaupun kita manusia biasa, Uma juga manusia biasa, kadang kita buat salah. Tapi minta kepada Allah dan banyak taubat kepada Allah dengan lisan atau perbuatan yang mungkin sudah kita lakukan yang ternyata tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah dan jadi orang baik, teman-teman sekalian. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Beliau berkata, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kita punya waktu luang, kita punya masa muda untuk beramal saleh. Tapi kita nggak manfaatkan untuk dekat kepada Allah. Apa kata Ibnu Qayyim? Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematianmu itu hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya saja. Jadi masa muda yang tidak dimanfaatkan untuk ingat Allah, untuk beribadah kepada Allah adalah sesuatu yang parah, ya, lebih parah dari kematian. Makanya beruntung teman-teman muda yang memilih untuk masa mudanya menghafalkan Quran 1 tahun saja dimasukkan hufaz. Masa muda teman-teman banyak berubah. Masa muda teman-teman banyak akhirnya lebih dekat kepada Allah. Yang mana 1 tahun dimasukkan hufaz itu bisa berefek ke kehidupan teman-teman di masa yang akan datang loh. Ya, karena teman-teman bergaul dengan para penghafal Quran yang hari-harinya bersama dengan Quran. Jadi teman-teman sekalian, wahai para pemuda, kurangi maksiat. Karena kenapa? Atau bertobat kepada Allah, wanasati di rumah. Yang banyak dosa bertobat kepada Allah karena kita nggak pernah tahu tentang usia kita. Usia kita terbatas. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memastikan hidupnya bisa sampai waktu tua. Banyak kok anak-anak muda yang akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat mudanya. Waktu itu umurnya 12 tahun. Namanya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah menasihati anak muda ini. Beliau memegang pundak dari Ibnu Umar dan mengatakan, apa yang dikatakan oleh beliau? Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau ini sebagai orang asing atau pengembara. Untuk anak usia 12 tahun, Rasul mengatakan begitu. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau sebagai orang asing atau hidup sebagai seorang pengembara. Maksudnya apa? Orang yang hidup sebagai orang asing, tentu dia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap kan. Ya, apalagi seorang pengembara. Pengembara itu apa maksudnya? Namanya pengembara, dia lihat di kanan di kirinya banyak lembah-lembah, banyak tempat-tempat yang berbahaya untuknya. Namanya seorang pengembara, dia melewati padang pasir, dia tahu banyak perampok dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai seorang pengembara. Dia menetapnya tidak lama-lama kecuali hanya sekejap saja, sebentar saja. Orang asing tuh nggak akan nyaman berada di tempat yang bukan tempatnya. Pengembara itu dia pasti akan terus berjalan. Kalau menetap berhenti ya untuk beristirahat sejenak, tapi nggak berlama-lama. Dia terus berjalan menuju ke tempat tujuannya. Begitulah hakikatnya kehidupan kita teman-teman sekalian. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya dan bukan tempat asli kita. Sehingga kita ini adalah orang asing atau juga sebagai seorang pengembara yang cuman sebentar aja, selewat aja, namanya pengembara. Nggak menetap, dia lewat aja. Begitu pula tentang hakikat kehidupan ini.
Jadi kalau kita berpikir seperti itu, kita tahu apa yang kita kejar, kita tahu perbekalan apa yang harus kita kumpulkan untuk tempat tinggal kita yang sebetulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Apa peduliku dengan dunia ini? Tidaklah aku tinggal di dunia ini melainkan sebagai seorang musafir yang berteduh di bawah sebuah pohon dan beristirahat sejenak. Lalu musafir itu meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa peduliku dengan dunia, kata Rasul. Aku ini adalah seorang musafir yang sedang berteduh di bawah sebuah pohon sejenak dan kemudian akan meninggalkannya. Begitulah hakikat kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman muda yang bergabung pada hari ini, setelah kita tahu betapa tidak berartinya atau sebentar sekali tempat singgah kita ini, maka beberapa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri kita adalah salah satunya hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Teman-temanmu itu bisa mempengaruhimu loh untuk melenceng atau untuk tidak taat kepada Allah, untuk jauh daripada Allah. Kalau teman-teman sahabatnya adalah ahlul Quran, setiap hari yang teman-teman lihat adalah mereka baca Quran. Kalau teman-teman berteman dengan orang-orang yang suka mabuk atau teman-teman yang naudzubillah min zalik narkoba atau free sex dan sebagainya, ya mungkin teman-teman akan terikut dengan itu atau bahkan minimal merasa hal itu adalah perbuatan yang biasa, padahal itu sebuah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karena itu perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Teman-teman sungguh-sungguh memilih siapa yang menjadi teman karib teman-teman semua. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah mengenai hati-hati dalam memilih teman bergaul? Bersahabatlah dan bergaulah dengan orang. Ketika engkau bersahabat, kata Imam Ghazali, ketika engkau bersahabat dengan orang yang pelit, maka kita pun akan menjadi pelit. Sebaliknya, ketika engkau bersahabat dengan orang yang zuhud, orang yang qanaah, orang yang tawadhu dalam kehidupan, maka engkau pun akan menjadi orang yang zuhud dalam masalah kehidupan. Karena memang asalnya seseorang akan mencocoki teman karibnya. Bahkan kecocokan dengan teman dekatnya itu bisa terjadi tanpa dia sadari. Jadi hati-hati, teman-teman gaulnya sama tukang gosip. Tiada hari kerjaannya ngomongin orang, terus awal-awal nggak nyaman ngomongin orang, lama-lama kita masih bergaul sama dia, lama-lama kita anggap itu hal yang biasa loh. Setelah itu apalagi? Setelah menganggap itu hal yang biasa, padahal kata Allah Subhanahu wa taala itu seperti memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Menjijikkan. Lama-lama kita anggap biasa, lama-lama kita ikut-ikutan. Pasti begitu. Jadi benarlah bahwa asalnya seseorang akan mencocoki teman dekatnya, akan mengikuti perilaku teman dekatnya. Maka kita tahu kehidupannya cuma sebentar, kayaknya rugi deh. Kalau kita menjadikan teman akrab kita adalah orang-orang yang membawa kita menuju jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lihat lagi hadis-hadis lain yang berkenaan dengan para pemuda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Pada saat tidak ada naungan, tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah. Siapa salah satunya? Wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Dia akan dapat pertolongan di padang mahsyar. Teman-teman tahu padang mahsyar kan? Pada saat kita mati, kita berada dalam kubur, kita dibangkitkan di padang mahsyar. Matahari di atas kepala kita, kita dalam keadaan tidak berbusana sama sekali. Panas luar biasa. Keringat menenggelamkan diri kita, ada yang selutut, ada yang sepinggang, tergantung dosa kita masing-masing. Gak ada yang bisa tolong kita. Selain yang Allah tolong, yang Allah naungi, pada saat itu salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dan di sini Rasul katakan pemuda, bukan orang-orang tua. Artinya pemuda itu diapresiasi, dihargai luar biasa. Karena dia bisa buat buruk, dia bisa, tapi dia tahan nafsu syahwatnya untuk memilih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat apa yang anak-anak muda lakukan di zaman yang sekarang ini, buka aurat misalnya, merasa tidak malu sama sekali dengan aurat, laki-laki maupun perempuan sama saja, ya. Kemudian waktunya banyak dihabiskan untuk bermain-main, sia-sia, mabuk-mabukan, pacaran, berzina, nggak mau nikah tapi zinanya jalan terus misalnya. Kemudian durhaka sama orang tua, nggak mau datang ke majelis ilmu, dan sebagainya. Itu yang terjadi di luar sana, para pemuda-pemudi kita. Maka beruntung dan bersyukurlah teman-teman ketika teman-teman diberikan hidayah oleh Allah. Yang buat teman-teman senang belajar Quran siapa? Allah. Yang buat teman-teman mau dengar kajian ini siapa? Allah. Nggak semua orang mau dengar majelis ilmu, atau nggak semua orang mau baca Quran, nggak semua orang.
Maka bersyukur kepada Allah akan hidayah yang sudah Allah berikan kepada teman-teman semua. Dan teman-teman tahukah Allah Subhanahu wa taala itu kagum pada para pemuda-pemudi yang berada di jalan yang lurus. Kagum. Kenapa? Kalau orang tua buat maksiat, kalau tidak buat maksiat wajar, karena mungkin sudah bertobat, sudah puas dengan masa mudanya mungkin, atau memang udah nggak punya kekuatan untuk buat maksiat. Tapi pemuda ini yang masih fresh, masih segar, ketika dia nggak buat maksiat itu hebat, luar biasa. Karena kekuatannya dia masih bisa buat maksiat, tapi dia tahan, masih menggelora dirinya, tapi dia tahan. Itu yang hebat. Makanya Allah kagum pada para pemuda-pemudi yang lurus. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Ahmad? Sungguh Allah sangat mengagumi seorang pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran. Untuk jadi orang baik itu nggak mudah loh. Untuk bisa sabar bersama Quran itu nggak mudah loh. Untuk bisa sabar sholat di masjid misalnya, itu nggak mudah. Itu untuk bisa sabar menahan rasa pada orang yang kita sukai karena Allah bilang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, itu nggak mudah. Semua butuh yang namanya pengorbanan, kesabaran dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kagum sama orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang luar biasa seperti ini, anak-anak muda-mudi yang hebat seperti ini, Allah kagum. Mari kita lihat teman-teman sekalian supaya kita semangatnya membara ya. Bahwa di zamannya Rasul ada anak-anak muda yang hebat luar biasa. Contohnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu itu usia muda, sahabat usia muda, sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini memuji-muji Zaid bin Thabit. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq terhadap Zaid bin Thabit? Wahai Zaid, engkau ini seorang pemuda, anak muda yang sangat cerdas. Dan kami pun tidak ragu sama sekali denganmu. Engkau dahulu pernah menulis wahyu Rasulullah SAW. Telusurilah Al-Quran, lalu kumpulkanlah dalam hadis surat Bukhari. Artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan pujian yang luar biasa kepada Zaid bin Thabit yang diberikan amanah untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi ada anak-anak muda yang pintar, yang cerdas, yang hebat seperti Zaid bin Thabit, bisa berbagai macam bahasa. Inilah yang bisa kita lakukan di masa muda. Kita cerdas, kita pintar, kita bisa manfaatkan peluang untuk kita belajar dengan sebaik-baiknya. Ada kesempatan apapun, ambil teman-teman sekalian. Networking seluas-luasnya ambil teman-teman sekalian. Masa muda ini masa untuk belajar, masa untuk explore sesuai dengan koridor ya. Kemudian kita lihat lagi ada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu juga. Beliau anak muda, usianya sekitar 18-an tahun pada saat itu, dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin perang lawan Romawi. Orang-orang tua, sahabat-sahabat tua mengatakan, kenapa anak muda jadi pemimpin? Tapi Rasulullah ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Seperti di Maskan Hufat, siapa yang menjalankan yayasan Maskan Hufat? Anak-anak muda 20 tahunan. Betul teman-teman sekalian? Harus sudah hebat. Karena kenapa? Di zamannya Rasul, usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, sudah hebat luar biasa. Usama bin Zaid itu, beliau menjadi pemimpin Romawi yang akhirnya menang. Padahal anak muda. Atau Muhammad Al-Fatih yang sangat terkenal, membebaskan Konstantinopel, membebaskan Istanbul kalau sekarang namanya. Itu usianya juga 21-22an. Berhasil memimpin seluruh pasukan untuk membebaskan Konstantinopel. Pertanyaannya, umur kita berapa sekarang? Sudah melakukan apa saja sejauh ini? Kontribusi apa yang sudah diberikan untuk agama ini, wahai para pemuda? Apa yang sudah kalian lakukan untuk agama ini, untuk keluargamu, untuk desamu atau daerahmu atau bangsa ini? Apa prestasi apa yang sudah dilakukan? Kontribusi apa yang sudah dilakukan? Oh, aku buka TPA, Masya Allah itu kontribusi yang luar biasa. Oh, aku sebagai relawan, Masya Allah itu kontribusi yang luar biasa. Saya pandai matematika, mengajari anak-anak matematika gratis, misalnya kontribusi yang luar biasa. Harus ada sesuatu kebermanfaatan yang kita berikan kepada orang lain. Rasulullah khair fa'hum dan baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Pilih mau adilnya dalam bidang apa nih teman-teman sekalian. Uma punya teman orang kaya entrepreneur ya. Beliau mengambil alih dengan pekerjaan itu berkontribusi tuh untuk orang lain, membantu orang lain seperti itu. Kemudian apalagi teman-teman sekalian, Rasulullah SAW juga pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini juga sahabat Rasulullah yang masih muda ya, yang masih kecil, yang masih muda. Apa kata Rasulullah? Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Apa maksudnya Rasulullah memberikan nasihat kepada seorang anak kecil, anak muda? Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Kita kan kehidupannya ingin dijaga Allah ya. Kita ini kehidupannya ingin ditolong oleh Allah. Kita kehidupannya ingin dilindungi oleh Allah. Maka caranya kita harus jaga Allah juga.
Gimana cara kita menjaga Allah? Maksudnya adalah menjaga batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Menjaga hak-haknya Allah. Menjaga perintah-perintahnya Allah. Menjaga apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Itu maksudnya. Orang seperti ini dimaksudkan adalah mereka menjaga diri dari batasan-batasan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf. Ayat ke-32 sampai 33. Teman-teman lihat di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara atau yang menjaga semua peraturan-peraturannya Allah. Yaitu siapa? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Jadi kalau mau dijaga sama Allah, maka dahulukan kita yang menjaga Allah. Arti menjaga Allah adalah kita berusaha untuk menjaga hak-haknya Allah. Hak Allah itu apa? Diibadahi. Allah tuh punya hak atas diri kita. Apa itu haknya Allah? Kita beribadah kepada Allah. Itu haknya Allah. Diibadahi itu haknya Allah dalam setiap sisi kehidupan kita. Ya, jadi yang dimaksud menjaga Allah di sini adalah menjaga setiap perintah Allah, menjaga diri dari berbagai macam dosa dan bertobat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, teman-teman sekalian. Kemudian Umar ingin menceritakan juga kisah-kisah para sahabat-sahabat di zamannya Rasul yang masa mudanya luar biasa. Salah satunya adalah mereka beramal soleh. Kita jangan mikir amal soleh itu susah-susah, teman-teman sekalian. Salah satu yang juga kita bisa lakukan sangat mudah adalah bakti loh sama orang tua. Itu juga amal soleh yang luar biasa. Seperti lagi-lagi Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau itu sangat disayangi oleh orang tuanya. Dan beliau itu memiliki 1000 pohon kurma. Apa yang terjadi dengan Usama bin Zaid? Usama bin Zaid ini sengaja mempercantik, memperindah, merapikan pohon-pohon kurmanya. Kemudian ada orang bertanya, kenapa Usama bin Zaid? Engkau sampai melakukan hal seperti ini, pohon kurma engkau rapikan, engkau indahkan, itu kenapa? Lalu Usama menjawab, karena ibuku sangat suka sekali melihat kebun kurma itu indah. Maka aku melakukan apa-apa yang ibuku senangi. Apa-apa yang diminta, hal-hal dunia ya, yang diminta oleh ibuku, aku pasti akan memenuhinya. Begitu katanya. Maknanya, ya kalau misalnya permintaan ibunya tidak melanggar perintah Allah ya, jadi itu cara membahagiakan orang tua, teman-teman sekalian. Kalau kita mampu untuk mewujudkannya. Contohnya ini, mau kasih contoh. Uma bukan dari keluarga kaya raya, bukan. Papanya Uma PNS biasa, ibu-ibu rumah tangga. Dulu banget, ibu Uma tuh pengen banget berangkat umroh. Uma sama adik-adik kita belum bekerja di dunia hiburan dan sebagainya, nggak punya uang. Ibu selalu bilang pengen banget ibu umroh, pengen banget. Itu yang terpatri dalam ingatan kami nih anak-anaknya. Gimana caranya biar bisa berangkat umroh? Ya qadarullah, pada akhirnya Allah berangkatkan umroh karena pada saat itu Uma terpilih main sebuah film dan hadiahnya umroh. Jadi umroh itu bukan dari uang Uma sendiri, melainkan dari hadiah atas sebuah prestasi, yaitu hadiahnya umroh. Maka alhamdulillah bisa berangkat umroh. Teman-teman juga begitu. Tanyalah sesekali sama orang tua, mah atau umi, ibu, mau apa yang kira-kira saya bisa untuk memenuhi. Pengennya apa sih? Coba tanya sesekali. Papa pengennya apa? Abi pengennya apa? Umi pengennya apa? Gitu. Sesekali. Coba tanya. Setelah itu menjadi acuan kita untuk lakukan sesuatu, gimana caranya supaya bisa mewujudkan permintaan dari orang tua. Begitulah teman-teman sekalian ya. Sekarang kerja sudah bisa nabung, nyicil tuh. Nyicil. Di satu travel itu kita bisa nyicil. Nama travel Uma Persada Indonesia ya, udah bisa nyicil tuh. Jadi dalam sebulan berapa ratus ribu. Jadi tunjukkan kesungguhan kita kalau kita memang ingin membahagiakan orang tua kita sebagai seorang anak muda yang berbakti kepada orang tua kita. Begitu teman-teman sekalian. Tanya sesekali mau apa mah, mau apa yang bisa saya lakukan untuk papa dan mama. Gitu. Ngomong begitu teman-teman sekalian. Walau terkadang orang tua mengatakan mama nggak mau apa-apa, tapi kita berikan sesuatu yang buat dia bahagia. Orang tua mengatakan, saya mau kamu jadi penghafal Quran. Jadilah penghafal Quran, teman-teman sekalian. Itulah kebahagiaan dari orang tua misalnya. Orang tua yang sudah meninggal dunia. Banyak anak-anak penghafal Quran di Masjidil Fatih, orang tuanya sudah meninggal dunia. Wasiat orang tuanya, anaknya jadi penghafal Quran. Maka, ya sudah teman-teman sekarang berada di tempat menghafalkan Quran. Kemudian mari kita lihat lagi perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat itu mendekat. Jadi kalau teman-teman lagi milad, lagi berulang tahun, sesungguhnya dunia itu
semakin pergi menjauh, dunia akhirat kita semakin mendekat, umur kita semakin dekat berjumpa dengan Allah. Dunia dan akhirat itu sebenarnya memiliki anak, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadilah anak-anak akhirat dan janganlah jadi anak-anak dunia. Maksudnya apa? Hari ini di dunia adalah hari beramal, bukanlah hari perhitungan. Sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan dan bukan hari beramal. Dalam hadis riwayat Bukhari. Di dunia adalah hari beramal, di akhirat adalah hari perhitungan. Baik, teman-teman semua, kita harus paham bahwa orang yang beramal di waktu muda akan bermanfaat di waktu tua. Coba teman-teman perhatikan surah At-Tin ya, At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat. Tempat diutusnya nabi-nabi ulul azmi. Apa kata Allah? Allah bersumpah atas nama Baitul Maqdis. Ya, yang terdapat buah tin dan buah zaitun. Tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Allah juga bersumpah dengan Bukit Sinai, watini wazitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan Bukit Sinai. Bukit Sinai itu apa? Tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah yang aman. Tempat yang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan surah At-Tin? Mari kita lihat. Dalam surah At-Tin, kelanjutannya ya, ayat 4 sampai 6, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safirin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka ada pahala yang tidak ada putus-putusnya. Apa maksud ayat ini teman-teman sekalian? Apa maksud ketika Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Apa itu? Salah satu maknanya adalah masa muda. Allah menciptakan kita masa muda. Bentuk yang sebaik-baiknya salah satunya adalah Allah menciptakan kita di masa muda, yaitu masa kuat untuk kita beramal saleh. Kemudian dikatakan dalam ayat itu, kemudian ini pendapat ini dipilih oleh Ikrimah namanya ya. Kemudian kata ayat itu kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya adalah nantinya engkau akan menuju ke masa tua, dikembalikan ke masa tua setelah berada di usia muda. Atau engkau akan dikembalikan ke sebuah masa di mana tidak ada semangat untuk beramal. Yang sebelumnya engkau sangat bersemangat untuk beramal. Jadi Allah jadikan masa muda kita semangat untuk beramal. Lalu engkau akan dikembalikan ke masa tua yang engkau tidak lagi punya semangat, tidak lagi punya kekuatan untuk beramal. Maka kita harus tahu masa muda adalah masa di mana kita semangat untuk beramal. Masa tua adalah masa kita tidak semangat untuk beramal karena kondisi fisik, kondisi kekuatan kita. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, kita ini manusia, kita melewati masa kecil, masa muda, masa tua. Ya kan? Masa kecil dan masa tua adalah masa yang sulit untuk beramal. Berbeda dengan masa tua. Masa muda. Berbeda dengan masa muda. Teman-teman sholat qiyamul lail dengan berdiri kuat. Teman-teman umrah atau haji, tawaf, sa'i, lempar jumroh, jalan berkilo-kilometer. Teman-teman kuat. Teman-teman baca Quran mata masih sehat. Teman-teman kuat. Beda dengan usia tua teman-teman sekalian. Itulah kemudian yang dimaksudkan salah satunya di ayat ini. Ya. Seorang mukmin ketika dia berada di usia senja, di usia tua, pada saat itu dia sangat sulit untuk beramal. Tapi kalau masa mudanya istiqamah beramal, istiqamah beribadah, istiqamah menjadi orang saleh, maka akan dicatat untuknya di masa tuanya pahala sebagaimana amal yang dulu dia lakukan di masa muda. Itulah yang dimaksud dengan ada kalimat tadi falahum ajrun ghairu mamnun. Ada pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya, masa tuamu itu bergantung daripada masa mudamu. Masa muda kita baca Quran, nggak pernah ninggalin qiyamul lail. Masa tua kita udah sakit-sakitan, nggak istiqamah lagi. Tapi tetap dicatat, tidak putus itu. Dicatat oleh Allah SWT sebagaimana yang engkau lakukan di masa mudamu. Maka, kecuali orang-orang yang beriman ya. Di ayat ini tadi kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya, kecuali orang-orang yang betul-betul beriman di masa mudanya. Orang-orang yang soleh di masa mudanya. Maka di masa tuanya pun akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu tuanya tidak berkurang sedikit pun amalan mereka. Walaupun mereka tidak mampu melakukan amalan itu. Walaupun mereka tidak mampu melakukan ketaatan di usia senja.
tidak berkurang amalan mereka karena masa mudanya begitu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang gemar beribadah, gemar beramal, orang-orang yang saleh di waktu mudanya, dia akan diberi ganjaran di waktu tuanya sebagaimana di waktu mudanya. Teman-teman lihat surah Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Kemudian menciptakan kamu dari keadaan lemah itu jadi kuat. Kemudian dari kuat itu akan kembali lemah dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikendakinya. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha menguasai. Apa maksudnya dalam surah Ar-Rum ayat 54? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa inilah fase kehidupan kita. Ya, awalnya kita dari tanah, kemudian kita jadi nutfah, jadi alaqah, segumpal darah, kemudian kita jadi mudghah, segumpal daging, kemudian tulangnya dibalut dengan daging, setelah itu ditiupkan ruh untuk kita, kemudian kita keluar dari perut ibu kita, lagi setelah kita keluar dari perut ibu kita, kemudian kita menjadi bayi yang mungil, kita berkembang perlahan-lahan jadi seorang anak kecil, kita berkembang lagi menjadi seorang pemuda, menjadi remaja, itulah fase kehidupan kita. Ya, fase kekuatan kita. Sebelumnya kita lemah, kemudian kita kuat di usia muda. Setelah itu kita lemah kembali ketika kita berada di usia senja, di usia yang penuh dengan uban. Inilah yang di fase lemah setelah sebelumnya berada dalam fase kuat. Pada fase inilah berkurang semangat ibadah, berkurang kekuatan untuk beribadah karena keadaan kondisi fisik kita. Ya, maka di sini kita bisa belajar sama-sama bahwa usia muda adalah usia yang fit, usia yang penuh semangat untuk beramal. Oleh karena itu manfaatkan usia muda ini dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Kalau kita jangan pernah mengatakan kalau kita di usia muda, nantilah taubatnya, nanti di usia tua, nantilah pakai kerudungnya atau ngafal Qur'annya nanti di usia tua, nantilah mulai qiyamulailnya, mulai saumnya nanti di usia tua. Nggak bisa teman-teman sekalian. Nggak boleh mengatakan hal demikian. Karena tadi, kalau kita beramal soleh di usia muda, usia tua kita nggak mampu lagi, maka pahalanya akan tetap terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lakukan di usia yang muda. Maka terakhir dari Umar pada penyampaian hari ini ada perkataan Nabi Syuaib alaihissalam dalam surah Hud ayat ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ini perkataan Nabi Syuaib alaihissalam, aku tidak bermaksud mendatangkan kebaikan selama aku masih berkesanggupan. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan kebaikan-kebaikan selama aku masih berkesanggupan. Maksudnya, aku akan berusaha untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidupku. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Jadi, sekali lagi dalam pembahasan singkat kita pada hari ini adalah semangatlah wahai pemuda-pemudi dalam beramal saleh. Kita punya kecerdasan luar biasa, kita punya tubuh yang sehat, kita punya lingkungan yang baik, insya Allah. Maka berpikir apa yang mau kita lakukan. Buat target, bukan hanya target kuliah, bukan hanya target pendidikan, bukan hanya target yang lain-lain, tapi buat target kehidupan ibadah kita ini seperti apa di masa muda kita. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan semuanya bersemangat pada hari ini. Ya, mulai merancang apa-apa saja yang kita bisa lakukan untuk berkontribusi untuk agama ini dan jadilah pemuda-pemudi yang menebar manfaat dan agen-agen Islam yang bisa mewarnai, bukan diwarnai. Sekian dari Uma, mohon maaf lahir batin. Uma akan pilih beberapa pertanyaan pada hari ini. Uma tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.